Memang gagalnya Piala Dunia Sepak Bola U20 digelar di Indonesia bukan semata-mata akibat dari statement Bapak Ganjar Pranowo, tetapi merujuk kepada pernyataan Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa kita harus bisa memisahkan antara olahraga dan politik. Dan ini yang gagal dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo. Orang yang selama ini saya serang dengan isu Bapak politik identitas. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Ternyata melakukan sesuatu yang patut diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Ketika kita bicara tentang NKRI, menurut saya informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah memberikan IMB, pendirian rumah ibadah non-muslim. Dan ini dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, orang yang selama ini saya serang dengan begitu ekstrimnya sebagai Bapak politik identitas. Tetapi dia melakukan ini real. Sebaliknya, sosok politikus yang selama ini saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI justru membangun sebuah statement yang blunder besar, yang akhirnya membuat elektabilitasnya menjadi anjlok. Saya mengerti bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sangat tidak setuju dengan kehadiran timnas Israel ke Indonesia. Menurut mereka, penolakan ini didasarkan atas satu rasa kemanusiaan. Karena amanat undang-undang negara kita menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Itu yang kemudian menjadi dasar penolakan mereka untuk hadirnya timnas sepak bola Israel ke Indonesia. Kemudian ini juga tidak luput dari sentimen SARA. Mereka beranggapan bahwa selama ini penjajahan Israel terhadap Palestina adalah penjajahan terhadap umat muslim, tanpa mau mengakui secara legowo bahwa ini merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan kenapa? Karena konflik antara Israel dan Palestina bukan konflik agama. Kalau kita melebar, semakin rumit. Orang-orang yang bersikeras menolak timnas Israel di Indonesia, mereka orang Indonesia atau orang Palestina. Jangan sampai ada sanksi-sanksi lain selain dibatalkannya Piala Dunia. Ya, karena dengan dibatalkan Piala Dunia saja mereka sudah kecewa. Konon lagi sampai dia kena sanksi yang dibatalkan, tidak bisa main di luar atau liganya vakum. Nah, itu yang kita takutkan sebagai orang tua. Gara-gara surat itulah makanya FIFA membatalkannya. Kalau Anda bersikap sebagai negarawan, tentu tidak akan demikian. Ada sikap ambigu yang kami tangkap di situ. Kalau memang ingin menolak, tolaklah dari setahun yang lalu. Bukankah Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengingatkan adanya Israel di dalamnya? Tapi kenapa sampai hari ini baru kemudian Maret ini dilakukan penolakan? Pendukung garis keras Ganjar Pranowo balik arah setelah Indonesia gagal jadi tuan rumah Pildun U20. Akui ternyata Anies yang lebih NKRI. Dikutip di riaunews.com Jakarta, gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sedianya diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang seharusnya dijadikan momentum bagi rakyat Indonesia untuk melihat politik secara jujur dan dewasa, termasuk dalam menilai tokoh-tokoh politik. Seruan tersebut disampaikan aktivis dan pegiat media sosial asal Nusa Tenggara Timur, Krisyanto Yenoni, melalui kanal YouTube-nya dikutip KBA News Sabtu 1 April 2023. Sehingga kita tidak keliru untuk membangun paradigma bahwa sosok ini yang paling NKRI, sosok itu tidak, tegasnya. Dalam unggahan berjudul Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, Ganjar lebih NKRI dari Anies. Dia tidak menampik bahwa imbauan tersebut juga berlaku bagi dirinya.
Terkadang kita katakan Pak Anies Baswedan rasis. Saya salah satu yang paling keras mengatakan Bapak Anies Baswedan bapak politik identitas. Banyak jejak digital saya. Banyak juga jejak digital saya yang mengatakan Bapak Ganjar Pranowo lebih NKRI. Katanya, 2024 saya dukung Ganjar Pranowo karena saya cinta NKRI. Banyak jejak digital saya berseliweran di sosial media, sambungnya. Namun, penolakan atas kehadiran timnas Israel yang dinilai menjadi penyebab FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia tersebut membuatnya kecewa berat, sehingga mengubah penilaiannya 180 derajat terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah itu. Dan ini juga menyadarkan saya bahwa mungkin saja saya telah salah menilai seorang Ganjar Pranowo selama ini, yang saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI, ternyata gagal memisahkan mana itu politik dan mana itu olahraga. Ungkap sosok yang sempat akan menjadi pendeta ini sebelumnya, akhirnya lebih memberikan perhatian terhadap sosial dan politik. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, penilaiannya terhadap Anies juga berubah. Setelah sebelumnya kerap menyerang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bapak politik identitas karena menganggap hanya berpihak kepada kelompok tertentu semata. Kini dia malah mengapresiasi karena Anies ternyata sosok yang toleran, menghormati perbedaan, bahkan menerbitkan 34 IMB pembangunan gereja di DKI semasa menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Ketika kita bicara tentang NKRI, menurut saya, informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah memberikan IMB pendirian rumah ibadah non-muslim. Dan ini dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, orang yang selama ini saya serang dengan begitu ekstrimnya sebagai bapak politik identitas. Tetapi dia melakukan ini real imbuhnya. Dengan penuh semangat selama sekitar 11 menit podcastnya tersebut, Krisyanto menegaskan para politikus harus mencontoh keberanian Anies Baswedan. Di tengah merebaknya fenomenal intoleransi, Anies berani menyerahkan IMB pembangunan gereja. Karena itu pula dia tidak menampik berpeluang akan menjadi pendukung bakal capres usungan koalisi perubahan untuk persatuan tersebut. Saya ingin hal ini tidak hanya terjadi di DKI. Anda tentunya tahu bahwa selama ini banyak kali kita mendengar informasi diskriminasi terhadap kaum non-muslim, pembubaran ibadah, pembongkaran gereja, penutupan gereja, dan lain sebagainya, paparnya. Stop diskriminasi SARA ini adalah syarat mutlak yang akan saya sodorkan kepada seorang Anies Baswedan, manakala saya menyatakan secara resmi sebagai pendukung Anies Baswedan nanti. Demikian Krisyanto Yen Oni. Karena Anies ternyata sosok yang toleran, menghormati perbedaan, bahkan menerbitkan 34 IMB pembangunan gereja di DKI semasa menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Ketika kita bicara tentang NKRI, menurut saya, informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah memberikan IMB pendirian rumah